Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah, insyaallah kami akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, tips sehat dari kami kali ini adalah tips cara mudah mendiagnosa apa penyebab penyakit atau sakit yang ada pada diri kita. Jika pada video saya sebelumnya, saya sudah berbagi tips diagnosa dengan mengenal 4 wilayah dalam tubuh kita. Nah, kali ini saya akan kembali berbagi tips dengan cara menggunakan istilah wilayah kewalian. Kembali ya saudaraku, ilmu ini adalah buah daripada istihad guru saya. Beliau adalah seorang ulama yang arif, ulama yang zuhud, ulama yang berdakwah dengan jalan pengobatan. Semoga Allah tambahkan kemuliaan untuk beliau. Amin. Nah, langsung saja saudaraku. Pada metode diagnosa sebelumnya, yaitu diagnosa tubuh bagian depan. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan untuk tubuh bagian belakang. Mohon disimak dengan sabar, mohon didengarkan dengan penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Semoga apa yang akan saya sampaikan teman-teman bisa paham, teman-teman bisa mengamalkan, dan semoga bisa menjadi ilmu dan wawasan. Secara garis besar, tubuh bagian belakang ini kami bagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah syidikin, yang kedua adalah wilayah syuhada, dan yang ketiga adalah wilayah solihin. Nah, yang pertama adalah syidikin. Syidik artinya benar. Berarti syidikin adalah orang yang selalu bersikap, orang yang selalu berbicara dan bertingkah laku yang benar dan jujur. Syidikin adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu berpikir, orang-orang ahli bertafakur. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Nah, wilayah ini meliputi kepala bagian belakang sampai ke tulang belikat. Nah, orang-orang yang sakit di wilayah ini, salah satu penyebab utamanya adalah faktor pikiran. Ya, faktor pikiran ini adalah salah satu penyebab faktor utama orang-orang yang sakit di wilayah area syidikin ini. Nah, orang-orang yang banyak pikiran itu, otot-otot wilayah ini itu akan tegang, sehingga muncullah pegal-pegal dan pusing-pusing. Nah, orang-orang yang cenderung sakit di wilayah ini juga penyebab utamanya adalah selalu merasa beban. Apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan ini selalu merasa jadi beban. Kurang ikhlas sehingga kurang jujur dalam menjalaninya. Saudaraku, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, baik kita ini seorang karyawan, kita ini seorang pekerja kantoran, seorang mahasiswa atau pelajar, atau mungkin kita adalah seorang ibu rumah tangga, bahkan mungkin kita adalah orang yang tidak punya kesibukan sekalipun. Jika menjalani aktivitas kita, menjalani tugas kita penuh dengan beban, kemudian banyak menjadi pikiran, kurang ikhlas, kurang jujur dalam melakukannya, maka tidak sedikit kita akan mengalami sakit di wilayah ini. Nah, lalu bagaimana jika sakitnya hanya di sebelah kanan aja atau di sebelah kiri aja? Gini saudaraku, jika sakitnya hanya di sebelah kanan, ingat ya, pada materi saya sebelumnya, sebelah kanan adalah hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Adanya perilaku
atau sikap atau mungkin berbicara yang tidak benar, yang tidak jujur kepada orang lain, ini adalah salah satu faktor utamanya. Nah, jika sakitnya hanya di sebelah kiri, kembali ingat, sebelah kiri adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Boleh jadi adanya sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita cemaskan sampai kita lupa bahwa Allah ini maha baik, Allah maha penolong, Allah maha berkehendak. Sehingga masalah atau urusan ini melupakan kita, melalaikan kita dari Allah. Jika kita sedang sakit di wilayah ini, maka saudaraku, segeralah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah dan mohonkanlah bimbingan Allah untuk kita bisa keluar dari segala permasalahan hidup kita. Maka itulah saudaraku penyebab utama ketika sakit di wilayah area sidikin ini. Nah, itulah penyebab-penyebab sakit yang ada di wilayah kepala bagian belakang sampai ke tulang belikat. Nah, jika kita sering jengkel, sering marah-marah, tidak ikhlas dalam melayani, baik itu melayani pasangan atau mungkin kita tidak ikhlas dalam menjalani pekerjaan, maka jangan kaget kalau kita itu sering sakit-sakitan di area kepala, di area leher, area pundak, bahkan sampai ke belikat. Ya. Nah, sekarang kita yang kedua, yaitu wilayah syuhada. Syuhada ini identik dengan jihad, yaitu berjuang dengan ketaatan, berjuang dengan ketakwaan. Orang yang berjuang di jalan Allah, baik mereka para penuntut ilmu, para pengajar, para pejuang pencari nafkah, ataupun pejuang penjemput rizki. Nah, wilayah syuhada ini batasnya dari bawah tulang belikat sampai ke pinggul, atau disebut juga area pinggang. Ya, pinggang adalah tulang paling kuat. Satu tulang sendirian yang menopang seluruh beban tubuh. Maka ini adalah simbol daripada syuhada. Harus kuat dan harus tangguh. Nah, jika kita sakit di wilayah ini, salah satu penyebab utamanya adalah kurang semangatnya kita dalam menjalani hidup. Sering malas-malasan, malas dalam bekerja, malas dalam mencari nafkah, malas dalam menjemput rizki, malas dalam menuntut ilmu. Namun jika terlalu semangat pun bisa jadi masalah. Saking semangatnya sampai melalaikan kita dari ketaatan, melalaikan kita dari kewajiban, melalaikan kita dari perintah-perintah Allah. Ini bahaya saudaraku. Maka jika di antara kita yang memiliki sakit di area pinggang, sakit yang tak kunjung sembuh, sakit yang teramat sangat, bahkan mungkin sakitnya ini sampai terjadi kelumpuhan, sehingga tidak bisa dipakai untuk bekerja atau untuk beraktivitas sebagaimana ketika saat kita sehat. Saudaraku, ini adalah bagian teguran dari Allah. Allah kurangi aktivitas kita, Allah perbanyak waktu istirahat kita. Maka manfaatkanlah waktu ini untuk perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah, perbanyak zikir untuk mengingat Allah, dan perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Jangan isi waktu-waktu ini untuk mengeluh dan meratap, karena itu yang akan memperparah keadaan. Jadi saudaraku yang saat ini sedang memiliki sakit pada area pinggang, sakit yang sampai akhirnya sulit untuk bekerja, sulit untuk beraktivitas, sabarlah saudaraku. Ya, Allah sedang tegur bahwasanya agar kita untuk perbanyak mengingat Allah, agar kita perbanyak memohon ampun kepada Allah. Maka manfaatkan waktu ini untuk terus beristighfar, ya. Nah, yang ketiga adalah wilayah solihin, wilayah kesolehan. Orang soleh itu bukan berarti orang yang suci atau orang yang tidak memiliki kesalahan. Maksud daripada orang soleh adalah orang yang baik, baik lahirnya, baik pula batinnya. Kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Itulah makna solih.
Jadi, dalam metode diagnosa kami, secara garis besar, orang yang sakit di wilayah ini adalah orang yang masih kurang amal baiknya, baik amal lahirnya ataupun amal batinnya. Misal, sakit di wilayah solihin ini, misal contoh katakanlah ambeien. Ambeien adalah sakit di tempat buang. Nah, orang yang belum pandai untuk menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga perilakunya, dimanapun saja dia berada, sering meninggalkan masalah-masalah, sering berdusta dengan ucapan dan janjinya. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya penyakit ambeien. Nah, jika sakitnya pada area kaki, misal kaki sebelah kanan, kembali ya, sebelah kanan adalah hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Ini boleh jadi karena kurangnya silaturahim, kurangnya berbagi, kurangnya bersedekah. Nah, ini adalah salah satu faktor utama terjadinya sakit pada kaki sebelah kanan. Nah, jika sakitnya pada kaki sebelah kiri, kiri adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ini bisa jadi karena kurangnya berkumpul dengan orang-orang solih, kurangnya mendatangi majelis-majelis ilmu, atau kurangnya mendatangi majelis-majelis zikir, dan kurang cepatnya penuhi panggilan-panggilan Allah, atau kurang berjamaah ke masjid. Nah, ini salah satu faktor utama terjadinya sakit pada kaki sebelah kiri, ya. Nah, inilah saudaraku, cara mudah mendiagnosa penyebab penyakit yang ada pada diri kita dengan mengenal wilayah istilah kewalian dalam diri kita. Saudaraku, pada hakikatnya semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan penyebabnya adalah karena diri kita sendiri. Maka sadarlah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mengetahui, dan ada malaikat yang selalu istiqomah untuk mencatat tanpa terlewat. Maka saudaraku, teruslah tebarlah kebaikan. Mohon sama Allah agar Allah ciptakan amal-amal yang baik untuk kita, agar Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ingatlah saudaraku, amal adalah sesuatu yang menentukan kedudukan kita di akhirat. Maka jadilah diri kita orang-orang yang baik, jadilah diri kita senantiasa orang-orang yang menebar kebaikan. Salam cinta saudaraku, salam sehat, salam santun untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.